Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a, babnya apa yang datang apa fi zaujaini, di dalam dua zauj, yaitu suami istri, al musyrikaini, yang musyrik keduanya, yusalimu, masuk Islam, siapa ahaduhuma, salah satu, yuslimu, masuk Islam, siapa ahaduhuma, salah satu keduanya. Ada suami istri yang keduanya masih musyrik, kemudian salah satunya masuk Islam. Haddatsana Hannadun qala haddatsana Yunus ibnu Bukairin an Muhammad ibnu Ishaq qala haddatsani Dawud ibnu Husain an Ikrimah an ibni Abbasin qala, berkata bin Abbas, Rodda, mengembalikan siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu, pada anak perempuannya Nabi, rupanya Zainab. Zainab ini anak dari istri Khadijah. Nabi punya anak bernama Zainab, Nabi juga punya istri bernama Zainab. Dikembalikan ala Abil As, atas Abil As ibni Rabi'. Ini menantu Nabi, Abil As. Pada Siti Sinin, setelah 6 tahun. Dikembalikan binikahil awal, dengan nikah yang pertama. Tidak perlu menikah kembali, dikembalikan pada nikah yang dulu. Walam yuhdis, dan tidak memperbarui siapa Nabi nikahan pada nikah. Nabi mengembalikan anak perempuan Nabi yang bernama Zainab, dikembalikan pada suaminya setelah berpisah selama 6 tahun. Dikembalikan pada nikah yang awal dan tidak memperbarui nikah lagi. Jadi dalam riwayat, Zainab dan Abil As ini dulunya juga musyrik. Kedua-duanya musyrik, kemudian yang Zainab masuk Islam. Nah, pada terjadinya perang Badar, Abil As ini karena tidak mau masuk Islam, dia bergabung dengan pasukan musyrik. Nah, begitu selesai perang Badar, orang iman menang dan membunuh 70 orang kafir, juga menawan 70 orang kafir. Termasuk Abil As ini ditawan, dibawa ke Madinah, istilahnya itu dipenjara di Madinah. Nah, begitu Nabi memerintahkan agar tawanan-tawanan ini ditebuskan, bisa bebas dari tawanan dengan cara menebus. Nah, kemudian Zainab ini menebus suaminya Abil As dengan kalung. Nah, kalung ini kalungnya ibunya, yaitu Khadijah. Begitu Nabi melihat kalung Zainab yang untuk nebusi Abil As, Nabi teringat akan istrinya dulu. Dan Nabi merasa kasihan dengan Zainab. Nah, kemudian Abil As dijanji oleh Nabi, bagaimana kamu saya bebaskan dengan syarat nanti istrimu Zainab kamu bawa ke Madinah. Nah, Abil As menyanggupi apa yang dijanjikan Nabi itu, pulang ke Mekah, kemudian membawa Zainab dibawa ke Madinah. Dan singkat ceritanya, setelah itu Abil As masuk Islam, langsung dipertemukan kembali dengan Zainab tanpa membangun nikah baru. Membangun tidak, atau pas tahun 6 Hijriah. Jadi kembalinya menikah, dipertemukan itu setelah tahun 6 Hijriah. Tidak membangun nikah baru, tapi meneruskan nikah yang awal, yang dulu. Abul As menetapi janjinya dulu, membawa Zainab. Ya, Jadi yang dimaksud pada Siti Sinin itu setelah 6 tahun terhitung dari hijrahnya Nabi, artinya tahun 6 Hijriah. Adapun
jarak antara Islamnya Zainab dengan Abul As itu totalnya adalah 18 tahun. Jadi Zainab dan anak-anak Nabi yang lain itu Islam semenjak Nabi diangkat sebagai Rasul. Terus Nabi menetap di Mekah, berdakwah di Mekah 12 tahun, lalu hijrah ke Madinah. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Haji Erwin, pada waktu terjadinya perang Badar, Abul As ikut pasukan musyrik, lalu ditawan oleh orang-orang iman, kemudian ditebus oleh Zainab. Zainab saat itu belum hijrah, beliau masih tinggal di Mekah. Nah, sudah Islam tapi belum hijrah, tetap tinggal di Mekah. Lalu pada waktu Nabi melihat tebusannya Zainab berupa kalung, Nabi teringat dengan Khadijah, istrinya, ibunya Zainab. Lalu Nabi minta izin kepada para sahabat untuk membebaskan Abul As tanpa dimintai tebusan, karena Nabi tidak mau kalungnya itu pindah tangan kepada selain Zainab. Terus karena dibebaskan dengan tanpa dimintai tebusan, akhirnya Abul As diminta Nabi untuk memberi izin Zainab hijrah ke Madinah. Singkat ceritanya, pada tahun 3 Hijriah setelah perang Badar, Zainab hijrah ke Madinah. Mulai dari situ Zainab sudah pisah ranjang dengan Abul As. Kemudian pada tahun 6 Hijriah, Abul As ini berdagang dengan pedagang-pedagang yang lain dari orang-orang kafir Mekah ke negara Syam. Sepulang mereka dari negara Syam, Nabi mendengar kabar. Lalu Nabi mengirim pasukan tentara, kurang lebih jumlahnya ada 170, dipimpin oleh sahabat sahabat Zaid bin Harisah. Kemudian mereka ditawan termasuk Abul As ini. Lalu Abul As dibebaskan lagi oleh Nabi, dan barang-barang yang dijarah oleh orang iman dikembalikan kepada Abul As. Dari situ Abul As mulai terketuk hatinya melihat betapa baiknya mertuanya Abul As itu. Pada waktu dia ditawan setelah perang Badar, dibebaskan tanpa dimintai tebusan. Kemudian ditawan lagi juga dibebaskan. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Dia pulang dulu ke mana? Mekah, kemudian kembali lagi hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah oleh Nabi, disatukan lagi dengan Zainab. Jadi kalau di total jarak Islamnya Abul As dengan Zainab ini 18 tahun, karena Zainab Islam itu sejak Nabi diangkat sebagai Rasul, sedangkan Abul As Islamnya tahun 6 Hijriah. Nabi tinggal di Mekah 12 tahun, 12 tambah 6, 18 tahun. Adapun pisah ranjangnya Zainab dengan Abul As ini kurang lebih 3 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa pasangan musyrik, suami istri yang sama-sama musyrik, sama-sama kafir, ketika salah satunya itu memutuskan untuk masuk Islam, hukum pernikahannya tetap sah. Hukum pernikahannya tetap sah, sampai kapanpun itu tetap sah. Kecuali jika berdasarkan hadis niki hukum Islamnya tetap sah. Masalah ini memang hukum nikahnya, mohon maaf, hukum pernikahannya tetap sah, tetap sah meskipun jarak. Ketika yang lain ini menyusul untuk Islam, maka bisa disatukan lagi. Selama kalau yang Islam ini perempuan dulu, kemudian suaminya ini menyusul Islam, selama perempuan ini belum nikah lagi, boleh disatukan. Tapi kalau sudah menikah lagi, tidak bisa dikembalikan. Hukum pernikahan dengan suami yang kedua tetap sah.
Ya, ketika pernikahan di masa jahiliyah atau sebelum Islam atau sebelum jamaah, bila mana pernikahannya itu memenuhi 5 syarat pernikahan. Ya, itu ada kedua mempelai saling mencintai, kemudian ada wali, yang ketiga ada kedua saksi yang adil, kemudian yang keempat ada mas kawin, dan yang kelima ada ijab kabul. Kalau di masa sebelum iman atau sebelum jamaah sudah melaksanakan 5 syarat pernikahan, kemudian salah satu masuk Islam, masuk jamaah, maka pernikahannya itu sah, tidak perlu diulang lagi. Hadatsana Yusuf ibnu Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Israil an Simak ibni Kharbin an Ikrimah an ibni Abbasin anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, jaa datang dia musliman, orang yang masuk Islam, keadaan Islam, ala ahdin Nabi, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumajahat, kemudian datang sapa imra'atuhu, istrinya rojul, muslimatan, perempuan yang masuk Islam. Nah, kalau yang ini yang dulunya sama-sama musyrik, dua atau suami istri ini, yang ini laki-laki datang ke Madinah kepada Nabi menyatakan masuk Islam. Selang beberapa waktu kemudian istrinya menyusul ke Madinah juga menyatakan Islam. Faqala, berkata rajul, ya Rasulullah, innaha, sebenarnya istri iku kanat, ada sebuah istri, aslamat, telah masuk Islam sebuah istri, ma'i, bersamaku, rajul. Faruddaha, mengembalikanlah engkau Nabi pada istri, alayya, padaku, rajul. Faruddaha, lalu mengembalikan sapa Nabi pada istri, alaihi, atas rajul. Dikembalikan begitu saja tanpa memperbarui nikah lagi. Babu fadil ihsan ilal banati, bab kefadilannya berbuat baik ilal banat, pada beberapa anak perempuan. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'idin hadatsana Bakrun yakni ibn Mudhar an ibn al-Hadi an Ziyad ibn Abi Ziyadin maula ibn Abbasin ibn Ayyashin, bekas budaknya ibn Ayyash, iku hadatsahu, cerita sapa Ziyad pada ibn al-Hadi an Irak ibn Malikin, sami tuhu, mendengarkan aku, Irak pada sami itu mendengarkan aku pada siapa ini? An Irak ibn Malik, aku sami itu mendengarkan aku Ziyad pada Irak, ya. Yuhadisu, cerita sapa Irak, Umar ibn Abdul Aziz an Aisyah, anahasnya Aisyah qalat, berkata Aisyah, ja'atni, datang kepadaku Aisyah, siapa miskinatun, perempuan miskin, tahmilu, menggendong atau membawa, sopo miskinah, ibnata, ini pada 2 anak perempuan, laha, bagi miskinah. Fa'ata'am Tuhan, memberi makan aku Aisyah pada miskinah, talata tamarotin, 3 kurma. Fa'atat, memberikan sapa miskinah, kula wahidatin, pada tiap-tiap 1 anak, minhuma, dari keduanya, tamrotan, 1 kurma. Warfa'at, dan mengangkat siapa miskinah, ila fiha, pada mulutnya miskinah, tamrotan, pada 1 kurma, litakulaha, untuk makan siapa miskinah pada kurma. Fas tata amatha, lalu minta makan pada miskinah, sopo ibnataha, kedua anak perempuannya miskinah.
Fasyakot lalu membelah sapa miskinah atamrota pada satu kurma itu yang sedianya dimakan sendiri. Alat yang kanat ada apa kurma alat yang kanat ada sapa miskinah ikuturi itu menghendaki sapa miskinah antak pulaha makan dia miskinah pada kurma. Nah, dibelah bainahuma di antara kedua anak perempuan. Ada perempuan miskin dengan membawa dua anak perempuan datang kepada saya Aisyah. Saya memberi 3 kurma kepada miskinah itu. Kemudian miskinah memberi masing-masing anaknya itu 1 kurma. Dan tersisa 1 kurma untuk dimakan oleh miskinah itu sendiri. Nah, ternyata yang mestinya dimakan miskinah diminta oleh kedua anaknya, sehingga miskinah tidak jadi memakannya dan kurma itu dibelah menjadi 2. Nah, masing-masing anak diberi separuh-separuh dari kurma. Ini menunjukkan betapa kasih sayangnya seorang ibu yang sebetulnya juga kelaparan dan sudah mendapatkan apa yang bisa dimakan, ternyata anaknya memintanya dan lebih mementingkan anaknya. Ada istilahnya itu ya, nggak apa-apa saya lapar, yang penting anak saya kenyang. Fa'ajabani mengherankan nih kepadaku Aisyah opo saknuha perbuatannya miskinah. Pada kartu menyebutkan aku atau menceritakan aku Aisyah alladzi pada yang sonaat yang berbuat sepol yatimah miskinah. Saya ceritakan di Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala bersabda Nabi, Innallaha asnya Allah iku qad aujaba sungguh mewajibkan sapa Allah laha pada miskinah biha sebab perbuatan itu mewajibkan al-jannah pada surga. Atau lafadznya aktaqoha, memerdekakan sapa Allah pada miskinah biar sebab perbuatan itu minanar dari neraka. Jadi Aisyah melihat tindakan seorang ibu yang lebih mementingkan 2 putrinya daripada dirinya. Inah itu karena perbuatan yang seperti itu, perbuatan yang sangat terpuji, yang lebih mementingkan anaknya, atau Allah memerdekakan yatimah itu dari neraka. Inilah kefadhilan bagi seorang ibu yang lebih atau yang bisa berbuat baik, bisa meramut kepada putri-putrinya. Dan ya, dari hadis ini bisa juga disimpulkan atau hikmahnya bahwa kewajiban orang tua kepada putra-putrinya yang pertama adalah memberikan nama yang baik kepada putra-putrinya, karena nama itu menunjukkan yang dinamai. Al-ismu yadullu al-musamma, nama itu yang menunjukkan yang dinamai. Ada sahabat Nabi yang bernama Haznun. Nah, kemudian Nabi tanya, siapa namamu? Haznun. Gantilah namamu. Tidak Nabi, ini pemberian nama orang tua saya. Kata Nabi, selamanya kamu susah. Ya susah, Haznun. Jadi Bapak Ibu kalau memberikan nama kepada putra-putrinya supaya mengerti arti nama tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan bimbingan yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Kemudian yang ketiga, memberikan keteladanan yang baik. Selain memberikan bimbingan, otomatis orang tua juga memberikan contoh kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah doa dari orang tua, karena doa orang tua itu mustajabah. Dalam hadis terangkan,
doa ul waladi ala waldi ka doa in nabi ala ummati. Doanya orang tua kepada anak itu sebagaimana doanya Nabi kepada umatnya. Soal itu mungkin Mas Bambang. Menambahi apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Zaidi tadi, termasuk hak-haknya anak yang wajib dilakukan oleh orang tua. Tadi ada berapa poin tadi? Ya, 5 poin. Yang pertama, poin tambahannya adalah seorang laki-laki, seorang anak itu punya hak untuk dipilihkan ibu terbaik. Ibu terbaik. Artinya bagaimana? Artinya itu ketika seorang laki-laki mau menikah, dia punya kewajiban untuk mencari pasangan yang terbaik. Makanya Nabi memberi petunjuk untuk dicarikan kriteria pertama, pertimbangan pertama adalah agama dan akhlaknya. Di dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang bapak lapor kepada sahabat Umar. Pak Umar, amat soleh, saya dibantu untuk menyelesaikan masalah saya dengan anak saya. Nah, kenapa anakmu? Anak saya ini beling banget, dikasih tahu nggak nurut. Terus anaknya dipanggil, terus dinasehati, terus anaknya bilang, adanya saya tidak nurut sama bapak, karena bapak saya ini bapak yang tidak baik. Nah, kok bisa? Nah, dia itu memilihkan ibu yang nggak baik buat saya. Dia menikah dengan budak, padahal dia ini orang merdeka, dan dia mampu untuk menikah dengan orang merdeka. Kemudian dia memberi nama saya, nama yang tidak baik, namanya kalau diterjemahkan itu apa? Urtis apa? Kubangan, hewan kecil yang sering hinggap di kotoran-kotoran gitu. Terus kata Umar, berarti kamu bapak itu telah berdurhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada diri kamu. Itu. Nah, bagaimana kalau yang sudah punya istri dan sudah punya anak? Nah, berarti kewajiban dia adalah berusaha bagaimana istrinya ini menjadi istri tersolehah di zamannya, dengan diberi pendidikan agama yang terbaik. Dan keutamaan hadis ini seluruh jamaah tidak hanya untuk orang yang memiliki 2 anak. Umpama punya 1 anak saja diramu dengan baik, itu juga mendapatkan keutamaan hadis ini, seperti yang diriwayatkan dalam perbandingan hadisnya di dalam hadis Ibnu Majah. Atau walau kanat wahidatan, sampai anak 1 pun itu bisa menjadi hijaban lahu minan nar, bisa menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Hadatsani Amrun an-Nakid, hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz an Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anasin an Anas bin Malikin qala, berkata Anas, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ala yang meramut siapa orang jariatain pada 2 anak perempuan. Ini bisa anaknya sendiri atau mungkin anak tiri, hatta tabalugha, sehingga sampai kedua anak sampai besar, sampai sudah bisa mandiri, umpama tidak diramut oleh orang tuanya, sudah bisa hidup sendiri. Ja'a, maka datang siapa orang yaumul qiyamah, ana, aku Nabi, wahwa, dan dia orang, wadoma, dan mengumpulkan siapa Nabi asobi'ahu, pada jari-jarinya Nabi. Asobi'ahu ini maksudnya jari telunjuk, jari tengah. Ana wahwa, nah kemudian Nabi menunjukkan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya di surganya orang itu nanti dekat dengan saya. Barang siapa yang meramut 2 anak perempuan sampai anak itu dewasa, sampai bisa mandiri, besok hari kiamat antara dia dan saya ya seperti 2 jari ini, di surganya itu dekat. Nah, berarti derajatnya seseorang yang meramut 2 anak perempuannya itu, surganya itu tinggi. Babul bulugho niku tadi diberi makna sudah pas itu. Jadi diberi
hatta tablugha, sehingga dewasa mereka berdua anak sampai mereka dewasa. Ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya itu sampai anaknya dewasa, artinya sampai mandiri. Mandirinya anak laki-laki itu ketika dia sudah bisa mencari nafkah sendiri dan hasilnya cukup untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Kalau mandirinya anak perempuan, bisa dua kemungkinan, ketika dia bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, atau sudah nikah. Jadi mandirinya perempuan itu ada dua macam, ketika sudah bisa kerja dan hasilnya cukup untuk kebutuhan pribadinya, atau sudah nikah. Karena kalau sudah nikah itu dia punya hak dari harta suaminya. Kemudian jariyata ini karena ini bentuknya nakiroh, ini berlaku untuk semua anak perempuan, tidak hanya anak kandungnya, tidak hanya anak tirinya, tapi semua anak perempuan. Dan ini menunjukkan keutamaannya meramut anak-anak yatim. Babun, ini bab firrojuli, di dalam seorang laki-laki yufaddilu, yang melebihkan, siapa rojul, memberi lebih, waktu waladihi, pada sebagian anaknya rojul, fin nukhli, di dalam pemberian. Seorang laki-laki atau seorang bapak yang melebihkan di dalam memberi kepada sebagian anak, mengalahkan anak yang lainnya. Jadi nggak sama di dalam memberi pemberian. Hadatsana Sulaiman bin Harbin, hadatsana Hamadun an Hajib ibnil Mufaddal ibnil Muhallab an Abi, qala, berkata Abi, sami itu mendengarkan aku Nu'man ibn Bashir, yaqul, berkata Nu'man, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihdilu, berbuat adillah kamu sekalian, bapak, baina auladikum, di antara anak-anak kalian, ihdilu baina abnaikum, berbuat adillah kalian, baina abnaikum, di antara anak-anak perempuan kamu sekalian. Auladikum, anak laki-laki, abnaikum, anak-anak perempuan. Sama ya? Auladikum, anak-anak kamu sekalian, atau abnaikum, ya. Di antara anak-anak kamu sekalian, ya. Kalau aulad itu bisa kedua-duanya laki-laki. Kalau abna itu khusus untuk laki-laki. Jadi ini saking ya pentingnya seorang bapak harus berbuat adil, entah itu dengan anak laki-laki, anak perempuan, atau ya sesama anak laki-laki. Tapi adil ini tidak harus sama. Kalau yang ini harga, misalnya maksud saya begini, umpama menjelang hari raya, membelikan baju, kalau yang SMA kan ya bajunya lebih besar, kalau yang masih TK bajunya ya nggak mungkin besar. Jadi anak yang SMA minta sepeda, ya sepedanya mesti besar. Kalau anak yang masih TK minta sepeda ya kecil. Jadi ya sama-sama diberi. Nominalnya ini maksudnya ini pemberian yang kalimat finnuhal itu pemberian selain nafkah nih. Pemberian selain nafkah. Hibah, pemberian yang nilainya besar, pemberian selain nafkah. Kalau nafkah, adilnya nafkah dengan adilnya hibah itu berbeda. Kalau adilnya nafkah itu sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Tentu antara anak yang dewasa dengan yang kecil berbeda, seperti yang dijelaskan Pak Erwin tadi. Kebutuhan biaya sekolahnya anak dewasa dengan yang masih SD juga berbeda. Ini ketika seorang bapak sudah punya anak SD, punya anak duduk di kelas SMP, kemudian ada yang di kuliah, kemudian semua kebutuhan sekolahnya sudah dicukupi, itu sudah dikatakan adil, meskipun kalau dilihat nilainya itu berbeda. Jadi kalau nafkah itu kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan,
pakaian, biaya sekolah itu harus adil. Lah praktek adilnya itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau hibah beda lagi. Kalau adilnya hibah itu ada dua riwayat. Yang pertama harus sama. Kalau ngasih anaknya itu membikinkan anaknya itu rumah, maka anak yang kedua juga dibikin rumah yang sama. Ada yang menjelaskan praktek adilnya itu sesuai dengan hukum faraid. Sesuai dengan hukum faraid. Kalau laki-laki dikasih hibah 50, kalau anak perempuan boleh dikasih hibah 25. Ini adil dalam masalah hibah. Jadi ada perbedaannya. Kalau adil di dalam masalah nafkah, bedanya nafkah dengan hibah. Jadi nafkah kebutuhan-kebutuhan pokok, makan, minum, pakaian, biaya sekolah dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau hibah itu pemberian di luar nafkah, seperti pemberian investasi buat anak-anaknya berupa rumah atau tanah atau usaha apa, itu harus sama. Ada dua riwayat. Yang pertama harus sama nilainya. Kalau anak pertama dikasih investasi saham 50 juta, maka anak kedua juga dikasih 50 juta. Begitu juga anak-anak yang lain. Ada yang meriwayatkan yang dimaksud adil di sini adalah sesuai dengan hukum faraid. Kalau anak pertama kalau anak laki-laki dikasih saham 100 juta, anak perempuan boleh dikasih saham 50 juta. Dan ini yang harus dilakukan oleh seorang bapak. Nah, keadaan-keadaan tertentu boleh tidak adil. Artinya tidak harus sama. Keadaan-keadaan tertentu boleh tidak sama. Contohnya ketika di antara anak-anaknya itu ada yang miskin. Di antara anaknya ada yang miskin, punya keluarga banyak, anaknya banyak, usahanya gak cukup untuk kebutuhan keluarganya. Lah bapak boleh ngasih hibah lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Jadi keadaan-keadaan tertentu boleh. Contohnya di dalam riwayat disebutkan Abu Bakar pernah memberikan hibah khusus kepada Aisyah ketika Aisyah ditinggal wafat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar melihat Aisyah ditinggal oleh Rasul, sudah tidak ada masukan lagi dari suaminya, Abu Bakar memberikan hibah khusus untuk Aisyah, tidak diberikan kepada yang lain. Ini menunjukkan keadaan-keadaan tertentu boleh. Contohnya lagi, di antara anaknya itu ada yang nakal, beling, 5 babnya gak tertib. Akhirnya untuk memancing anak ini bisa tertib 5 babnya, ketika bapaknya ini ngasih hibah dikhususkan kepada anak-anaknya yang baik, yang tertib ngajinya, yang tertib sholatnya, yang tertib 5 babnya. Tujuannya biar anak yang gak tertib ini bisa berubah menjadi tertib. Ini contoh-contoh. Oke. Tadi saya jelaskan untuk hibah itu ada 2 riwayat. Yang pertama harus sama nilainya. Yang kedua boleh sesuai dengan hukum faraid. Yang dipilih oleh keimaman yang pertama tadi, riwayat yang pertama, yaitu harus sama. Itu yang riwayat yang pertama, yaitu harus sama nama nilainya. Adapun nuhal ini yang hibah tadi, bukan nafkah, ya. Nuhal itu adalah hibah. Ini sababul wurudnya hadis ini adalah sahabat Bashir itu beliau diminta oleh istrinya untuk memberikan hibah kepada salah satu anaknya, yaitu yang bernama Nu'man. Kemudian istrinya itu minta pemberian itu disaksikan oleh Nabi. Lalu singkat ceritanya Bashir ini pergi ke rumahnya Nabi, mengatakan bahwa dia akan menghibahkan kebun kurmanya sebagai riwayat budaknya kepada anaknya bernama Nu'man. Lalu Nabi bertanya, lah kamu selain Nu'man punya anak lagi enggak? Punya, Nabi, banyak. Ya, yang lain kamu kasih enggak?
tidak Nabi. Kata Nabi, la usyidu ala jaurin. Saya tidak mau mempersaksikan hibah yang menyimpang dari aturan agama. Terus kata Nabi, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina abnaikum. Dalam riwayat Muslim, i'dilu baina auladikum fin nahl, fin nuhl. Kama tuhibbuna ayya'dilu bainakum fil birri. Kalau kamu ingin anakmu semuanya berbakti kepada diri kamu, maka kamu harus adil dalam memberikan hibah. Adil dalam memberikan hibah. Yang dipilih oleh keimaman, adil dalam memberikan hibah ini sama jumlahnya, sama nilainya. Kalau anak pertama dikasih 10 juta, anak yang lain juga dikasih 10 juta. Anak pertama dikasih saham di suatu perusahaan bernilai 100 juta, yang lain juga dikasih saham bernilai 100 juta. Baik laki-laki maupun perempuan, itu harus sama. Insya Allah bisa dipahami. Untuk sebelum penutupan, ini ada Mas sudah dilihat halaman 80 nih. Kedap mohon. Halaman 80. Hadis di atas itu kan ceritanya Nabi mendatangi acara walimahan, acara resepsi pernikahannya salah seorang sahabat Nabi. Kok 80? Walimah. Halaman berapa? Halaman 58. Iya, 58. Halaman 58 yang atas itu. Yang atas itu kan diceritakan Nabi mendatangi acara pernikahan salah seorang sahabatnya. Nah, kemudian dalam acara itu ada nyanyi-nyanyi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa dalam acara pernikahan, sebelumnya saya jelaskan mengenai lahan ya. Lahan itu adalah ucapan, perbuatan, kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Sebenarnya tidak mengandung dosa. Tidak ada larangan dalam agama, tidak dihukumi dosa, tapi tidak ada manfaatnya. Nah, sifatnya orang iman anillahi mu'ridun, berpaling dari lahan-lahan, berpaling dari lahan-lahan. Tapi dalam keadaan tertentu, yaitu ketika ada acara resepsi pernikahan dan ketika hari raya, ada kelonggaran untuk melakukan lahan-lahan. Ada kelonggaran untuk melakukan, ada kemurahan untuk melakukan lahan lebih banyak, yaitu pada waktu acara pernikahan boleh nyanyi-nyanyi, boleh lahan-lahan. Kelonggaran ini kelonggaran yang berkaitan dengan masalah lahan, kemurahan untuk melakukan lebih banyak lahan. Nah, ini tetap ada batasannya, yaitu tidak boleh tercampur perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi yang masih kadang ada beberapa orang salah mengartikan yang dimaksud kelonggaran di sini termasuk juga kelonggaran untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan dosa-dosa kecil, sehingga dalam acara pernikahan itu dinyanyikan oleh wanita-wanita yang tidak memakai hijab padahal sudah dewasa, atau mengumbar auratnya. Itu dasar yang nggak dibenarkan. Jadi yang dimaksud kelonggaran di sini adalah kelonggaran untuk melakukan lahan. Jadi kita harus memahami kelonggaran untuk melakukan lahan. Lahan itu bukan dosa, bukan maksiat. Perbuatan, ucapan yang sebenarnya tidak dosa, tapi tidak ada manfaatnya. Nah, sifatnya orang iman itu menjauh dari lahan. Tapi ketika acara pernikahan, orang iman diberi kelonggaran, keleluasaan untuk melakukan lahan. Nah, ini jangan sampai disalahartikan, berarti boleh untuk longgar untuk melakukan kemaksiatan, bukan seperti itu. Nah, makanya dicintai dalam jamaah, dalam acara pernikahan pun yang nyanyi tidak boleh
wanita dewasa, apalagi sampai mengumbar auratnya, tidak boleh. Lagu-lagu yang dinyanyikan juga lagu-lagu yang bermanfaat, bukan lagu-lagu yang mengundang syahwat. Kemudian khususnya bagi manten, nah ini biasanya ketika acara pernikahan itu ada sedikit, bukan banyak ya, ada beberapa yang menjamak sholatnya, padahal dia dalam keadaan mukim, karena sudah dirias sebelum maghrib, acaranya itu isya, dia karena sudah dirias terus batal, mau wudhu nggak bisa, akhirnya sholatnya dirobel dengan isya. Nah ini nggak dibenarkan. Atau tayamum juga nggak dibenarkan, kalau masih mampu memakai air dia tetap pakai air. Jadi intinya termasuk juga ngeri alis, terus yang laki-laki celananya di bawah mata kaki, alasannya ini sewa, nah itu nggak dibenarkan. Jadi harus dipahami bahwa kelonggaran yang boleh dilakukan dalam acara resepsi pernikahan itu kelonggaran untuk melakukan lahan-lahan, bukan kelonggaran untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan dosa-dosa, bukan seperti maksiat. Allah cukup. Tamma hadzal kitab bi'aunillah walhamdulillah. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah.